Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Gimana nih tahun baruannya kemarin teman-teman? Pasti seru banget ya. Ditambah lagi cuacanya kemarin cerah. Wah, pas banget untuk jalan-jalan, riding, mungkin hangout sama teman-teman kan, bakar-bakar. Dan teman-teman pasti udah ada yang masuk kerja nih per hari ini. Jadi semangat nih kerjanya untuk di tahun 2023 ini. Jadi di tahun 2023 ini, di awal tahun ya, gue menemukan sesuatu yang menarik nih teman-teman. Apa tuh yang menarik? Jadi gue kemarin itu menemukan desain ya teman-teman, yang diduga ini adalah New Scoopy 160 2023. Wah, serius nih bang, si New Scoopy 160-nya udah ada gambaran desainnya. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas atau memberikan update mengenai si New Scoopy 160 tersebut ya teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Sebelum gua masuk ke desainnya, gua mau refreshment dulu nih teman-teman, karena di video sebelumnya kan sudah gua pernah bahas ya si New Scoopy 160 ini. Kenapa kok tiba-tiba ada berita mengenai kehadiran si New Scoopy versi 160cc? Jadi mungkin Honda tergiur nih teman-teman, karena untuk Scoopy yang dikenal dengan mesinnya kecil ini sangat laris manis, dan ingin membuat versi 160cc-nya dengan basis mesin dari PCX 160 atau Vario 160 ya teman-teman. Awalnya berita mengenai New Scoopy 160 ini muncul itu karena muncul project misterius nih teman-teman, yang memiliki kode dengan angka yang berbeda, termasuk huruf belakangnya. Jadi untuk depannya itu mungkin nggak mengejutkan ya, karena kodenya sama-sama mengusung huruf K. Akan tetapi, perbedaannya tuh signifikan di bagian belakang, yang membuat kita itu menarik kesimpulan bahwa ini adalah generasi yang paling baru. Kode projectnya kan udah mirip banget ya teman-teman sama si Scoopy, tapi cuman huruf belakangnya aja nih yang beda. Dan di sana juga menemukan untuk mesinnya itu ada kemiripan dengan line up ADV, PCX, dan Vario 160 yang berkubikasi 156,7 cc, ESP Plus 4 katup. So, seperti itu ya teman-teman, kemunculan berita mengenai si New Scoopy 160-nya. Jadi kalau terawangannya nggak salah ya, jadi itu memang benar New Scoopy 160. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman, karena ini diduganya itu adalah bener-bener project baru. Kalau memang bukan si New Scoopy 160, ya pastinya itu akan hadir retro klasik juga, tapi bukan Scoopy ya, dan bermesin 160cc. Yang estimasi kelahirannya itu atau rilisnya itu akan di tahun 2023 ini, di akhir tahun 2023 atau malah di awal 2024. Tapi itu baru terawangan aja ya teman-teman, jadi ya teman-teman tampung dulu aja nih. Yang jelas Honda pastinya sedang menyiapkan sesuatu nih. Oke, sekarang gua lanjut ke bocoran desainnya ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari shape desainnya itu masih sama banget dengan si Scoopy yang sudah beredar. Mulai dari spakbor depan, tebengnya, terus tepongnya, sampai ke dek ratanya itu masih sama persis dengan Scoopy yang sudah ada ya teman-teman. Sampai velgnya pun bentukannya itu masih sama persis. Tapi kalau teman-teman perhatikan di bagian spakbor depannya itu ada bertuliskan ABS, yang diduga untuk Scoopy 160-nya ini pastinya bakalan ada fitur ABS untuk versi tertinggi. Dan satu lagi itu pada bagian tebeng ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan memang desain tebengnya sama, tapi perhatikan lagi headlight sama lampu sennya. Di sini kita akan melihat perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Biasanya untuk Scoopy itu kan di bagian lampu depannya atau headlight-nya itu benar-benar bulat ya teman-teman. Tapi di desain ini di bagian atasnya dibuat seperti agak heksagonal gitu teman-teman. Tapi nggak heksagonal banget lah, dibuat lebih halus gitu. Dan dari bagian heksagonal atasnya itu langsung ke bawahnya itu tambah pipih gitu loh teman-teman.
Jadi nggak bener-bener lonjong atau bulat pas ngalir ke bawahnya bagian lampu utamanya. Terus untuk model reflektornya pun berubah ya teman-teman. Jadi ada seperti dua lampu LED di bagian atas bawah itu di tengah-tengah lampunya. Dan satu lagi yang terlihat banget ada di bagian samping lampu utamanya, yaitu lampu sennya, yang sekarang dibuat lebih melipir gitu ya teman-teman, mepet ke bagian bodi samping atasnya. Terus untuk bentuknya pun juga berubah jadi makin sporty. Bentuknya itu seperti huruf L gitu ya teman-teman, atau seperti bumerang yang di bagian sudut-sudutnya itu lancip. Jadi seperti itu ya teman-teman bocoran desain dari Scoopy 160-nya. Jadi kalau kita lihat dari desain tersebut tidak banyak yang berubah. Mungkin teman-teman ada yang nanya nih, wah dapat bocoran gambar dari mana nih bang? Ini hoax bukan? Ya. Jadi setelah gua telisik atau gua cari tahu ya teman-teman, desain ini merupakan reka digital atau digital modification dari cxrider.com. Teman-teman bisa kunjungin websitenya ya, cxrider.com. Jadi si cxrider.com ini emang membuat digital modifikasi gitu untuk motor-motor yang beredar di Indonesia. Bukan Scoopy 160 aja nih yang dibuat cxrider.com, banyak karya-karya lainnya, teman-teman bisa cek di situ aja. Siapa tahu bisa jadi inspirasi modif gitu ya. Walaupun ini baru gambar rendering ya atau digital modification, tapi kan kita bisa ngebayang-bayang gitu loh seperti apa sih desain New Scoopy 160 ini. Dan pastinya untuk kalau berita New Scoopy 160-nya itu harus kita notice juga sih teman-teman, karena memang yang tadi gue infokan di awal ada kode project baru yang berupa seperti New Scoopy atau motor klasik terbaru dengan cc 160. Itu benar adanya. Ditambah lagi Mas Iwan Banaran yang menerawang nih teman-teman, jadi semakin positif banget lah. Oke, kalau menurut kalian gimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar mengenai desain dari New Scoopy 160-nya. Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman punya masukan nih sebelum sampai ke akhir tahun 2023 ya. Jadi desainnya mungkin harusnya pakai jangan dek rata gitu. Terus desain bodi belakangnya dibuat lebih klasik atau dibuat berbeda lah. Seperti gitulah. Silahkan di komen aja. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.